Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kita pertama di tahun ajaran baru, Bapak diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 12. Dan materi kita yang pertama ini mengenai lowongan kerja, dalam hal ini lebih khusus mengenai surat lamaran. Bagi kalian yang di kelas 12, tinggal satu tahap lagi kalian akan lulus. Itu artinya kembali ke diri kalian masing-masing, apakah kalian ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencari pekerjaan. Langkah pertama dari kalian jika ingin mendapatkan pekerjaan itu, kalian harus bisa membuat surat lamaran. Surat lamaran yang tentunya harus baik, benar, dan menarik tentunya. Kita masuk ke materinya, isi dan sistematika surat lamaran. Nah, dari surat lamaran ini, kalian harus tahu isinya bagaimana dan urutannya itu seperti apa. Langkah pertama itu kita harus mengenal dulu apa itu surat. Surat itu mungkin bagi kalian yang agak asing merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Fungsi surat itu sebagai sarana untuk memberitahu, lalu permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, buku historis, dan pedoman kerja. Berdasarkan pemakaiannya, surat dikategorikan menjadi 7 jenis. Itu bisa surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas, surat sosial, surat lamaran pekerjaan, dan surat elektronik. Surat pribadi itu dalam hal ini Bapak contohkan seperti surat yang misalkan kalian tulis untuk ya sarana saling bertukar saling menjalin komunikasi yang biasanya dikirim menggunakan kartu pos atau ini menggunakan pos Indonesia. Untuk surat resmi biasanya ini surat yang dibuat ada kopnya dari yang dikeluarkan oleh sebuah instansi. Surat niaga itu untuk keperluan bisnis, surat dinas itu yang dikeluarkan oleh pemerintahan, ada surat sosial. Nah, yang akan kita pelajari nanti surat lamaran pekerjaan. Nah, surat elektronik ini yang mungkin kalian kenal dalam bahasa lain itu email. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Jadi lamaran pekerjaan itu suratnya merupakan surat resmi, tapi bersifat pribadi karena kita sendiri yang membuatnya. Surat ini dibuat secara individu dan ditunjukkan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Cara menyusun surat lamaran dibagi menjadi dua macam, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat lamaran pekerjaan. Cara ini disebut model gabungan. Lalu yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidupnya merupakan lampiran sehingga model ini disebut model terpisah. Biasanya yang sering dibuat itu dalam model terpisah. Penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi kriteria berikut sehingga dapat dikategorikan surat lamaran tersebut dikatakan baik. Yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik kertas bergaris ataupun tidak. Untuk beberapa kondisi, kertasnya itu mungkin ada yang bercorak, ada yang ada grafis tertentu. Itu merupakan cara-cara agar memperlihatkan lamaran pekerjaan yang kita kirim itu semakin menarik. Jika surat lamaran diketik, sebaiknya menggunakan kertas yang tebal dengan spasi 1,5. Kertas yang tebal ini dalam arti beratnya yang sekitar 80 gram, bukan kertas karton tentunya. Lalu dengan spasinya yang 1,5 agar lebih mudah dibaca.
Penampilan surat lamaran harus rapi, tanpa coretan maupun koreksian, khusus jika surat lamaran itu ditulis tangan, karena memang ada beberapa perusahaan itu menuntut pelamarnya menulis menggunakan tangan. Isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimisme si pelamarnya. Jadi kalian dalam hal menulis surat lamaran itu harus bersikap optimis, jangan bernada memelas atau meminta dikasihani. Sapaan yang digunakannya itu bapak atau ibu. Ya, ini kurang lebih contoh dari surat lamaran. Isi dan sistematikanya itu, yang pertama di atas, yang merupakan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Jika kalian lokasinya di Bekasi, berarti di Bekasi tanggal kalian membuat surat lamaran itu kapan. Lalu yang keduanya di sini, biasanya surat lamaran ini disertai dengan lampiran. Nah, lampirannya itu kalian sampaikan di sini apa saja yang dilampirkan. Ada daftar riwayat hidup atau CV. Nah, di sini daftar riwayat hidupnya tidak digabungkan dalam surat lamaran, sehingga surat lamaran ini disebut model terpisah. Yang kedua ada fotokopi jasa, fotokopi transkrip nilai, foto, pas foto ya di sini, dan fotokopi IKTP. Biasanya juga dilampirkan itu kartu kuning atau kartu pencari kerja. Ada juga surat keterangan sehat dari dokter, juga surat keterangan kelakuan baik dari polisi. Biasanya itu yang dilampirkan. Lalu yang keduanya di bawah tanggal dan tempat itu ada perihalnya. Perihalnya sekalian sebutkan untuk lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat itu alamat tujuan. Yang terhormat HRD atau yang terhormat manajer personalia. Instansinya apa, alamatnya di mana, ini lokasinya. Kemudian salam pembuka biasanya dimulai dengan hormat. Kemudian di bagian isi surat dimulai dari sini sampai sini. Ini bagian intinya, alinea pembuka. Biasanya ini disampaikan kalian mendapatkan informasinya dari mana. Oleh karena itu, kalian mengajukan diri untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut, kalian menyampaikan identitas diri kalian, nama, tempat, tanggal lahir, alamat kalian di mana, pendidikan terakhir kalian apa, kemudian nomor kalian yang bisa dihubungi itu yang mana. Kalian sampaikan. Nah, tadi disebutkan kalian harus menulis dengan menggambarkan sikap optimisme. Kalian sampaikan, saya memiliki pengalaman bekerja di penerbitan buku sebagai editor. Kalian menyunting teks berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris dengan baik, cara aktif, pasif, senang menulis, terbiasa bekerja dengan deadline, dan terampil menggunakan komputer, terutama mengoperasikan aplikasi Microsoft Office, Excel, Word, dan PowerPoint. Nah, ini menunjukkan keahlian kalian bahwa kalian itu pantas ada di posisi tersebut. Seperti itu. Sebagai penunjangnya, ini kalian sampaikan lampiran apa yang dilampirkan. Lalu pada alinea penutup, demikian kalian akhiri surat ini. Demikian surat pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup, tadi ada salam pembuka, harus ada salam penutup juga. Tanda tangan dan nama jelas. Kurang lebih itu gambaran untuk surat lamaran. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa kalian baca di sini. Materi bisa kalian unduh di website e-learning. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas terlebih dahulu. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian cermati materi pertemuan hari ini. Kemudian kalian catat di buku tulis poin-poin penting terhadap materi yang Bapak sampaikan hari ini.
Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.